warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masruhin Mustafa Al-Muhid, jurusan Sosiologi dari Fakultas FKIP Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Nomor induk mahasiswa F4361221011. Saat ini saya mengadakan PPL di SMA Ma'arif 2 Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nanti yang kita pelajari bermanfaat, berkah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Silakan ketuanya dipimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa ya hari ini ya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen dulu ya terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Ahmad Silaudin? Masih di jalan, Pak. Masih di jalan, ya. Azhara? Anwar Maulana? Izin, Pak. Izin. Ada suratnya nggak? Nggak ada. Loh, nggak ada. Sebelum Bapak dilanjutkan, sudah siap belajar hari ini apa belum? Sudah. Coba tengok ke samping kiri kanan kalian. Kira-kira masih ada sampah nggak? Enggak. Kita akan ulas kembali materi-materi yang sebelumnya atau materi minggu yang lalu. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Kelompok sosial. Ya, kelompok sosial. Coba Wanda Abi, kelompok sosial menurutmu apa? Masih ingat? Enggak. Bisa dibantu Sarmala? Pengertian dari apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih di mana masing-masing anggotanya sadar bahwa dia bagian dari kelompok itu. Iya betul, itu secara pengertian ya. Kasih aplaus dulu untuk Sarmala. Itu ya Abi ya. Tolong diingat bahwa pengertian kelompok sosial itu adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara 2 orang atau lebih, di mana masing anggotanya adalah sadar dia menjadi bagian dari sebuah kelompok. Ya. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu yang dimaksud dengan struktur sosial. Struktur sosial ini adalah kita akan membahas komponen-komponen yang ada dalam sebuah tatanan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah penilaian. Penilaian ini sangat penting sebagai evaluasi kalian setelah pembelajaran. Yang dinilai pertama adalah aspek pengetahuan. Yang kedua adalah sikap. Sikap tahu ya, perilaku kalian di kelas. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan yang dinilai di sini adalah perform diskusi. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menciptakan sikap kritis. Jadi diharapkan nanti kalian bisa terjalin sebuah sikap kritis. Yang kedua disiplin, tanggung jawab, kemudian santun, percaya diri dalam proses pembelajaran. Selanjutnya manfaat pembelajaran. Setiap pembelajaran itu punya manfaat. Nah, manfaatnya setelah kalian tahu struktur sosial atau strategi sosial di dalam masyarakat, kalian nanti diharapkan itu bisa menempatkan diri sesuai dengan peran, fungsi, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Ini adalah struktur sosial ideal secara ekonomi. Ini adalah realita di dalam masyarakat, di mana orang kaya itu akan menempatkan posisi lapisan paling atas. Ini ya. Nah, kalau digambarkan secara piramida, golongan para orang kaya kalau secara jumlah paling sedikit atau banyak dibandingkan masyarakat biasa. Sedikit. Jadi digambarkan adalah seperti ini. Ini adalah kondisi real masyarakat kita yang sekarang. Dimana kalau didasarkan angka kemiskinan
angka kemiskinannya berbanding terbalik dengan masyarakat yang kaya. Artinya masih banyak, masih mendominasi ya. Kalau di struktur sosial masyarakat miskin itu paling banyak. Jadi pertama adanya sebuah penghargaan yang berbeda atau adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, misalkan kekayaan, kekuasaan, keturunan, atau kehormatan dan pendidikan. Jadi ini adalah dasar sebetulnya sebuah stratifikasi sosial atau struktur sosial dalam sebuah masyarakat. Artinya ada sesuatu yang dihargai, yang sifat-sifatnya. Sifat stratifikasi sosial yang pertama adalah sifatnya tertutup. Tertutup itu artinya tidak bisa memungkinkan seseorang untuk pindah dari lapisan sosial satu ke lapisan sosial berikutnya. Misalkan selanjutnya sifat yang kedua adalah terbuka. Terbuka maksudnya apa? Kebalikan dari tertutup. Selanjutnya adalah campuran atau kombinasi. Campuran kombinasi ini berarti campuran antara terbuka dan tertutup. Bagian LKPD, lembar kegiatan siswa. Nah, di dalam LKPD ini akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok bisa langsung begini aja ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, silakan diskusikan fenomena sosial yang ada di LKPD ini. Kira-kira di sini ada pertanyaan. Nah, kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Kalau misalkan ada hal-hal yang belum dipahami, nanti boleh ditanyakan ya. Jangan lupa di sini ditulis nama kelompok, ketua dan anggotanya. Nanti setelah selesai diskusi nanti ada presentasi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan di sini kami ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jelaskan dasar pembentukan stratifikasi berikut dan identifikasikan termasuk dalam sifat yang manakah gambar di samping ini. Jelaskan. Di sini ada gambar foto orang terkaya di Indonesia dan gambar presiden ya. Ya, presiden yang ada di Indonesia. Gambar 1. Dasar stratifikasi ada kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Stratifikasinya lebih bersifat terbuka. Gambar 2. Ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan kehidupan para raja, di mana mereka memiliki kekuasaan yang absolut, sehingga raja dan keluarga atau keturunannya selalu berada pada lapisan atas. Para kepala negara yang meskipun mereka dipilih oleh rakyat secara demokratis, tetapi kekuasaan itu akan melekat secara otomatis pada diri para pemimpin negara. Stratifikasinya lebih bersifat terbuka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Jangan kembali dulu. Jangan dulu. Oke, dari beberapa gambar, misalkan gambar pertama tadi adalah sifatnya terbuka ya. Terus yang kedua juga terbuka. Nah, dari kelompok 2 ada yang ditanyakan, silakan kelompok pertama. Ya, Nurholifah silakan. Kekuasaan absolut, ya. Kekuasaan absolut itu seperti apa? Itu berlaku dalam sistem kekerajaan ya, di mana raja punya kekuasaan penuh. Ya, silakan dijawab untuk kelompok pertama. Kelompok 2 ya. Pertanyaan dari kelompok pertama silakan dijawab. Kelompok 2. Absolut artinya mutlak, penuh. Memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar.
mempunyai kekuasaan atau wewenang terbesar. Oke, kalau di dalam sistem kerajaan itu sifatnya mutlak ya. Jadi perintah raja itu sama dengan perintah Tuhan. Kalau di dalam sistem kerajaan, artinya mutlak dan masyarakat itu harus patuh. Itu yang namanya absolut. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 3 ke kelompok 2? Cukup? Ada lagi kelompok pertama? Cukup? Oke, silakan kembali untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan maju ke depan. Selanjutnya kelompok 1, silakan maju ke depan. Oke, kelompok 1 ini adalah LKPD-nya, silakan diperhatikan kelompok lainnya berkaitan dengan hasil yang disampaikan kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok 1 akan menyampaikan presentasi tentang stratifikasi sosial. Gambar 1 yaitu kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosial. Misalnya, seseorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi. Dan seseorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah. Dengan kata lain, kelas sosial itu ada dikarenakan ada sesuatu yang dihargai, yaitu kekayaan, kepandaian, jabatan, atau kekuasaan. Nomor 2, sifat-sifat yang dasar terbentuknya lapisan sosial berdasarkan gambar. Stratifikasi tersebut disebut stratifikasi terbuka. Dalam sistem pelapisan yang bersifat terbuka, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menduduki lapisan yang paling atas. Dalam lapisan yang demikian, setiap individu termotivasi untuk mencapai keinginannya sesuai dengan kemampuan dirinya. Kedua yaitu stratifikasi bersifat tertutup, yaitu membatasi seseorang untuk berpindah ke lapisan yang lain, baik pindah ke atas maupun ke bawah. Satu-satunya jalan untuk menduduki lapisan tersebut hanya melalui kelahiran. Contohnya pada masyarakat yang menganut sistem kasta. Oke, tadi itu adalah pemaparan dari kelompok pertama. Kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya dari kelompok lain yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Saya Pak. Ya. Jika dilihat dari Malah, gambar, ya sebentar diulangin malah. Diulangi dari awal pertanyaannya. jika dilihat dari gambar kelas 2, Kelas-kelas. kelas-kelas sosial ditunjukkan dalam hal apa? Oke, untuk ini yang dilihat adalah gambar pertama ya. Nah, kelas-kelas sosial yang bisa dilihat dari gambar tersebut itu ditunjukkan dari apa? Fenomenanya. Kelas-kelas sosial. Ya. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, silakan dijawab untuk kelompok pertama. Kelas sosial ditunjukkan apa saja di situ? Bisa kalian lihat. Dari bentuk bangunan, Oke, dari bentuk bangunannya seperti apa? Ada pemukiman kumuh ya, pemukiman berderet. ada juga bangunan-bangunan yang tinggi. Ada bangunan yang tinggi itu adanya penunjukan status kelas ya. Maksudnya ada kelas sosial ekonomi kaya, kemudian kelas ekonomi sosial
miskin. Ada kelas bawah, menengah, dan kelas menengah atas. Gitu. Itu yang bisa ditunjukkan. Apa lagi? Ya, yang bisa dilihat dari kelasnya adalah spesifikasi pekerjaan ya. Nah, ada pedagang di situ. Kalau secara itu bisa dilihat adalah ada anak apa? Ada anak jalanan atau pengepul barang-barang bekas itu apa namanya? Ya, ada pemulung gitu. Tetapi di sisi lain ada yang duduk manis di gedung berkantor misalkan. Itu adalah penunjukan dari adanya kelas-kelas sosial. Nah, gimana malah untuk jawaban dari kelompok pertama? Cukup jelas? Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Oke, kasih hapus dulu untuk kelompok pertama. Oke, silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum hasilnya sudah menunjukkan hasil yang maksimal seperti itu. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Kesimpulan pertama yang bisa dibuat apa dari kalian? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan buat kesimpulan terlebih dahulu. Untuk kesimpulan pertama dari kelompok pertama, menurut kalian apa? Stratifikasi sosial adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Oke, kelompok pertama lebih menekankan pada pengertian stratifikasi sosial, yaitu lapisan-lapisan sosial atau kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Terus selanjutnya dari kelompok dua, kesimpulannya? Dasar terbentuknya strategi sosial adalah karena adanya sesuatu yang dihargai lebih kekuasaan, kekayaan, pendidikan, dan penghormatan. Oke, dasar stratifikasi sosial karena ada sesuatu yang dihargai lebih. Oke, kelompok pertama, kesimpulan yang bisa diambil? Sifat stratifikasi sosial ada tiga, yaitu terbuka, tertutup, dan transparan. Sifat stratifikasi sosial secara umum ada tiga ya. Pertama, terbuka. Kedua, tertutup. Yang ketiga adalah campuran. Oke, kasih aplaus untuk kita semuanya. Sebelum pembelajaran diakhiri, silakan refleksikan pembelajaran hari ini. Misalkan ketika begini pembelajaran kita adalah menyenangkan, ya. Begini adalah semangat. Kalau begini adalah mengantuk, ya. Oke, silakan buat refleksi pembelajaran hari ini sesuai dengan kondisi yang kalian rasakan. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebagai penutup, sertifikasi sosial itu akan selalu ada stratifikasi ya, selama masih ada sesuatu yang dihargai lebih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya adalah mobilitas sosial ya. Silakan cari di Google atau buka-buka buku-buku panduannya ya berkaitan dengan materi pembelajaran berikutnya agar pembelajaran berikutnya itu lebih semangat, lebih nyambung begitu ya. Nah, untuk evaluasi silakan kerjakan di buku paket halaman 102. Itu ada evaluasi pilihan ganda ya. Nah, itu adalah untuk tugas rumah, nanti dikerjakan di rumah, kemudian untuk minggu depan dikumpulkan begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan ditutup dulu dengan doa. Abi, silakan tutup doa terlebih dahulu. Doa. Pulang, mari kita berdoa. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.